Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Rumintang SAMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Dr. Baslin Sinaga SAMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi Ad hoc, Hakim Yusisial. Yang kami hormati pejabat fungsional, struktural, dan keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah dan hinanya sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia keselamatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan tema penyalahgunaan keadaan. Acara ini dilaksanakan pada hari ini Jumat 24 Maret 2023 bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dan jajarannya secara daring melalui Zoom meeting. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara ini berikut ini doa bersama dipimpin oleh Ibu Eva Lestari. Kami silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara agama Kristen. Bapak Ibu yang lain, kami mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengar acara pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan terhadap Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya. Tuhan terima kasih, mari Engkau berkati acara ini Tuhan, supaya sampai akhirnya acara ini berjalan dengan lancar. Dan kami yang mendengarkan boleh mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Eva Lestari telah memimpin doa bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi penyalahgunaan keadaan. Narasumber yang terhormat Ibu Rumintang SMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Moderator yang terhormat Bapak Dr. Baslin Sinaga SMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Pemaparan materi ini nanti akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab dan waktu lebih kurang 1 jam. Baik, untuk materi ini waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Yang terhormat Bapak Dr. Baslin Sinaga SMH, disilakan. Bukan, tutup. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, para pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Medan, dan hadirin yang saya hormati. Demikian juga Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Utara, Bapak Ibu Hakim, dan para pejabat struktural dan fungsional, serta karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Sebagaimana biasa, hari ini acara pembinaan teknis justisial setiap dilaksanakan hari Jumat, dan pada hari ini pembawa makalah adalah Ibu Rumintang SHMH dengan judul materi penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden sebagai alasan pembatalan perjanjian. Sebelum beliau menyampaikan tentang isi daripada pembinaan materi hari ini, ada baiknya saya bacakan dulu daftar riwayat hidup beliau. Beliau nama lengkap Rumintang SHMH, tempat tanggal lahir Pelaju Musi Banyuasin 26 April 1957, alamat Kompleks Airfield Green, Blok B nomor 6 Jalan Amal, Medan Sunggal. Pendidikan formal SD Yayasan Pendidikan Nasional Plazu, SMP Yayasan Pendidikan Nasional Plazu, SMA Yayasan Pendidikan Nasional Plazu, S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, S2 Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Sedangkan pengalaman pekerjaan beliau, yang pertama sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Curup, hakim PN Stabat, hakim PN Binjai, hakim PN Pekanbaru, WKPN pada Kota Agung,
hakim pada PN Medan, hakim tinggi pada PT Palangkaraya, hakim tinggi pada PT Palembang, hakim tinggi pada PT Pekanbaru, dan sekarang hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan. Jadi beliau sudah 4 tempat menjadi hakim tinggi. Hari ini materi yang disampaikan dengan judul penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai alasan pembatalan perjanjian. Barangkali materi ini tidak asing lagi bagi kita, tapi untuk lebih mendalam, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh pembawa materi hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Rumintang. Terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak Dr. Baslin Sinaga, SHMH. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, baik itu Hakim Tinggi Karir, Hakim ad hoc Tipikor, dan Justisial, pejabat struktural dan pejabat fungsional, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang melihat secara Zoom meeting. Demikian juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Sumatera Utara, saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk tidak berpanjang lebar, saya akan mengutarakan makalah yang sudah saya susun, walaupun tentunya kurang dari sempurna, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai alasan pembatalan perjanjian. Sebelum kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan, kita harus terlebih dahulu mengerti tentang perjanjian. Tentunya kita semua sudah pernah melakukan perjanjian atau sekarang ini disebut kontrak. Jadi perjanjian itu diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata atau BW, yaitu mengenai harta benda. Perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak. Satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut perjanjian tersebut. Jadi yang satu melakukan prestasi, yang lain melakukan kontraprestasi. Suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak itu apabila pada saat perjanjian itu didasari dengan itikat baik dan memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syaratnya adalah satu, adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Dua, adanya kesepakatan, adanya kecakapan kapasitas para pihak. Tiga, adanya suatu subjek tertentu atau hal tertentu. Kami ulangi, tiga, adanya suatu objek tertentu atau hal tertentu. Empat, adanya suatu sebab kausa yang halal. Jadi dalam pasal 1320 KUH Perdata ini terkandung asas konsensualisme yang diperlukan, yaitu kata sepakat untuk lahirnya suatu perjanjian. Dengan disebutkannya sepakat saja tanpa formalitas apapun, maka perjanjian itu dianggap sah. Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak di mana kehendak yang satu mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain atau dengan kata lain penawaran yang diterima oleh pihak lawan. Dalam hal ini saya hanya fokus kepada penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Sebelum kita masuk kepada penyalahgunaan keadaan, kita harus melihat dan mengerti apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Yang dimaksud subjek hukum dalam hukum perdata itu adalah dapat dikategorikan dua hal, yaitu perorangan atau person. Yang dimaksud dengan
person di sini adalah seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau yang sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Badan atau rek person yang terdiri dari badan hukum. Badan hukum ini yaitu publik umum seperti BUMN, BUMD, privat, pribadi seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Dua, bukan badan hukum publik berupa firma, perseroan komanditer atau CV. Sedangkan pada pasal 1330 KUH Perdata mengatur orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu anak di bawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang istri. Ini diatur pasal 1330 KUH Perdata dan juga pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Yungto Sema Nomor 3 Tahun 1963. Kemudian kita melihat kepada cacat kehendak. Sepakat yang diperoleh dalam suatu perjanjian harus bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun dan dicapai atas kemauan para pihak secara sukarela. Sepakat yang dimaksud adalah sepakat yang bersifat murni, yang tidak mengandung cacat kehendak, yaitu adanya penipuan, adanya kehilafan, adanya paksaan, dan adanya penyalahgunaan keadaan. Adanya penipuan atau bedroh. Dalam hal ini, ada pihak yang memberikan gambaran yang salah untuk membuat suatu hubungan perjanjian atau kontrak. Dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya penipuan yang mengandung tipu muslihat oleh salah satu pihak dan harus dibuktikan. Diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata. Adanya kehilafan atau debaling. Apabila ada dua pihak yang mengadakan perjanjian kontrak dan salah satu pihak memasukkan ke dalam perjanjian itu dengan fakta-fakta yang ternyata salah, sehingga pihak lawan dapat membatalkan perjanjian kontrak tersebut setelah mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Adanya paksaan atau duang. Paksaan terjadi apabila salah satu pihak menyetujui perjanjian atau kontrak dengan ancaman penjara, ancaman keselamatan jiwa atau keselamatan badan. Ancaman ini dapat saja dilakukan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan ancaman yang tidak bersifat fisik. Kemudian adanya penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden terjadi apabila salah satu pihak mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak yang lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, kondisi yang sedang sakit, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia mencegahnya. Pada hakikatnya penyalahgunaan keadaan bertumpu pada dua hal. Satu, penyalahgunaan keunggulan ekonomi, dan dua, penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan ini tidak semata-mata berkaitan dengan isi kontrak atau perjanjian yang tidak berimbang, namun perjanjian itu dianggap bertentangan dengan tata krama kesusilaan atas dasar keadaan penyalahgunaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut. Penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalannya atau forfeiter kepada hakim oleh pihak yang dirugikan sepanjang perjanjian atau kontrak itu belum dibatalkan dan mengikat para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian ataupun untuk seluruh isi perjanjian. Ada beberapa faktor yang menjadi ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu satu, adanya keadaan ekonomi yang menekan kesulitan keuangan yang mendesak. Dua, adanya hubungan atau atasan bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan buruh, orang tua wali dengan anak yang belum dewasa. Tiga, adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter. Empat, perjanjian itu mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak
yang berprestasi tidak seimbang, seperti pembebasan majikan dari menanggung risiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh. 5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Dalam praktek, peradilan telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di samping alasan-alasan pembatalan yang lain, yaitu 1. Perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap. 2. Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sedangkan pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan ini dapat dilihat dari jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3641K PDTG 2001 tanggal 11 September 2002 yang dapat kita lihat konstruksi hukumnya, yaitu bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti serta menyatakan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, seolah-olah perjanjian itu terjadi secara sepihak. Mengingat sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku, tidak hanya KUH Perdata atau hukum adat saja, akan tetapi nilai-nilai hukum lain yang hidup di kalangan masyarakat itu sesuai dengan kepatutan, keadilan, norma-norma agama, dan perikemanusiaan. Bahwa pendandatanganan perjanjian sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi ini dapat dinyatakan atau harus dibatalkan karena si pemohon kasasi dalam keadaan tidak bebas menyatakan kehendak. Jadi intinya bahwa penyalahgunaan keadaan ini adalah tidak bebas menyatakan kehendak. Tapi apabila akan pihak yang merasa dirugikan ini mengajukan tuntutan atau pembatalan perjanjian, maka dia harus mengajukan bukti-bukti yang cukup kuat supaya hal ini dapat diterima oleh hakim di dalam putusannya. Sebagaimana jurisprudensi yang tadi sudah diutarakan, yaitu jurisprudensi nomor 3641 KPDT 2001 tanggal 11 September 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini ada pantun ya, saya mau bacakan pantun. Hari ini hari yang indah bagi kita, bertepatan dengan hari Jumat. Sampai di sini dulu makalah dari saya, semoga dapat memberi manfaat. Selamat siang bagi saudara semua. Sebentar lagi, belum. Selamat siang bagi saudara semua. Sebentar lagi saudara kita umat Islam berbuka puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tetap lancar dalam berpuasa. Terima kasih. Jadi demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan siang ini. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk memimpin jalannya acara ini. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari narasumber mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan untuk pembatalan perjanjian. Jadi mungkin ini sebagai hakim, terutama di pengadilan negeri, barangkali sudah hampir semua hakim bisa pernah mengalami seperti apa yang disampaikan oleh narasumber, karena kita tahu
perjanjian itu bisa batal karena ada faktor-faktor tertentu, alasan-alasan pembatalan perjanjian. Yang pertama adanya penipuan. Salah satu pihak membuat perjanjian itu yang didasarkan dengan penipuan. Itu tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Yang kedua adanya kesilapan. Kesilapan maksudnya sejak perjanjian itu dibuat, dari awal sampai ada kesepakatan, sampai ada termuat suatu perjanjian secara tertulis, ada kesilapan dari salah satu pihak, sehingga isi perjanjian itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki salah satu pihak atau kedua belah pihak. Alasan pembatalan yang ketiga, adanya paksaan. Jadi paksaan ini udah jelas, misalnya seseorang dengan keadaan tertentu atau situasi tertentu, dia memaksa seseorang untuk menandatangani suatu perjanjian. Misalnya dengan tolongan suatu pistol. Kalau enggak kau tanda tangani, saudara saya tembak. Nah, misalnya seperti itu. Terpaksa dia tanda tangani. Dan yang berikutnya, alasan adanya penyalahgunaan keadaan. Tadi sudah disampaikan narasumber, penyalahgunaan keadaan ini apa maksudnya? Maksudnya keadaan-keadaan yang timbul sejak adanya kesepakatan kedua belah pihak membuat perjanjian sampai dibuatnya perjanjian itu. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber, ada beberapa hal yang mempengaruhi atau menjadi ciri-ciri penyalahgunaan keadaan. Yang pertama, keadaan ekonomi yang menekan kesulitan keuangan yang mendesak. Misalnya si berutang sangat membutuhkan uang ini. Karena keadaan ekonomi yang sulit, dia tanda tangani saja perjanjian itu. Ini yang dimanfaatkan oleh si kreditur. Padahal isi perjanjian itu sudah menyalahi atau tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran si debitur. Yang berikutnya adanya hubungan atasan dan bawahan. Biasanya perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak dengan sepakat dan bebas membuat perjanjian. Tapi kadang dengan pengaruh salah satu atasan, salah satu bawahan, si bawahan ini bisa menandatangani saja apa isi perjanjian, walaupun dia tidak tahu apa isinya yang sebenarnya. Padahal ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak atau misalnya si debitur. Adanya keadaan lain, yang ketiga adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter. Kalau pasien sudah sangat kritis, terus ada hal yang harus ditandatangani oleh keluarga, dia tandatangani saja, padahal dalam isi perjanjian itu, kesepakatan itu mungkin ada hal-hal yang melanggar hukum. Yang berikutnya, mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak. Prestasi yang tidak seimbang, seperti pembebasan majikan dari menanggung risiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh. Aturan undang-undang sudah menentukan bahwa ini adalah tanggung jawab si majikan. Tapi karena keadaan antara majikan dan bawahan, sehingga kadang tanggung jawab ini dialihkan kepada buruh. Nah, ini faktor-faktor keadaan, dan inilah yang disebut penyalahgunaan keadaan. Dengan melihat keadaan antara si majikan dengan buruh, si majikan membuat suatu kesempatan untuk membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendak buruh. Yang kelima, kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Karena adanya kerugian itulah, makanya salah satu pihak tidak menerima apa isi perjanjian. Inilah yang disebut penyalahgunaan sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber. Untuk itu, kepada
Bapak Ibu sekalian, khususnya yang pertama dulu dari pengadilan negeri. Sebagaimana telah disampaikan oleh narasumber, apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari pengadilan negeri mana dulu? Dari pengadilan negeri Medan dulu. Pengadilan negeri Medan? Halo, pengadilan negeri Medan. Ya, silakan. Cukup Pak, cukup jelas Pak. Cukup jelas. Yang Ya. mana cukup jelas ini? Cukup jelas. Cukup jelas Pak. Dari pengadilan negeri yang lain, silakan. Ada mau ditanyakan? Jangan sampai saya nanti yang menunjuk. Tadi pengadilan negeri Medan cukup jelas. Yang mana yang cukup jelas, saya juga tidak tahu yang mana cukup jelas. Pengadilan negeri Serampa. Halo, pengadilan negeri Serampa. Iya Pak. Iya Pak. Silakan. Sudah jelas Pak. Cukup jelas. Pak. Terima kasih Pak. Cukup jelas ya. Atau saya serahkan aja siapa yang mau bertanya dari pengadilan negeri. Ayo silahkan. Ini kita tetap semangat. Walaupun mungkin banyak yang cuti dalam situasi menjalani bulan suci Ramadan, tapi tetap semangat. Silakan. Berarti harus ditunjuk ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Halo, PN Lubuk Pakam? Halo? PN Lubuk Pakam. Hari dia. Halo Pak, Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? PN Lubuk Pakam juga cukup jelas Pak. Cukup jelas. Pengadilan Negeri Stabat. PN Stabat. Nah, balik lagi dia udah. Silakan. Mau tanya apa? Ini masalah ini sebetulnya menarik ini. Karena sering dijumpai di PN-PN ini kasus-kasus seperti ini, penyalahgunaan keadaan, misbruik van omstandigheden. Silakan. PN Stabat. Halo PN Stabat. Mana ini PN Stabat? Itu tuh. Tidak kedengaran suaranya. Membisu. Halo PN Stabat. Tidak kedengaran sana. Dan bagaimana Bapak sholat itu bisa terbenam? PN Stabat. Nah, silakan. Nah, atau kami yang bertanya. Ayo silakan dari PN Stabat, apa mau ditanyakan? PN Stabat enggak masuk. Dengar, PN Stabat dengar, enggak? Oh, sinyalnya mungkin kurang bagus. Atau PN yang lain yang bisa dengar? Yang mulia, izin yang mulia. Yang mulia, ini dari PN Sahabat yang mulia. Ya, silakan. Ya, mungkin kami ingin bertanya yang mulia sedikit. Tadi Anda disampaikan bahwa salah satu syarat untuk dapat dinyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan adalah di mana salah satu pihak dia tidak sama kedudukannya atau tidak seimbang yang mulia. Nah itu bagaimana
sama kami yang mulia untuk mengkualifikasikannya secara spesifik yang mulia untuk dapat kita nyatakan bahwa suatu perbuatan hukum atau suatu perjanjian tersebut salah satu pihaknya tidak kuat yang mulia. Mungkin bisa yang mulia diperjelas kepada kami contoh-contoh sebagaimana dimaksud dalam jurisprudensi itu apakah mungkin Putus-putus suaranya ya. Nggak jelas. Atau di apa? Di WA saja. WA. Di WA ya, putus-putus suaranya. Coba di WA. Ke Moderator lah. Soalnya tidak. ya. Bagaimana? Apa tadi mengenai keadaan tidak seimbang? Halo? Mengenai keadaan tidak seimbang betul yang mulia dari kedua belah pihak. Maksudnya pertanyaannya apa ini? Keadaan tidak seimbang. untuk menilai bahwa suatu perjanjian itu keadaannya tidak seimbang, apakah ada tolak ukurnya yang mulia? Apakah hanya dengan melihat kepada jurisprudensi yang tadi disebutkan oleh Ibu yang mulia, atau ada lagi yang lain? Oh ya, terima kasih sudah mengerti. Maksudnya untuk mengetahui keadaan tidak seimbang ini dari mana kita tahu? Seperti itu barangkali ya. Silahkan. Kita persilahkan dulu ke narasumber ya. Terima kasih ya. Itu memang tadi ada jurisprudensi dan itu pertama kali mengakomodir mengenai penyalahgunaan kehendak ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini mungkin banyak ya putusan-putusan Mahkamah Agung yang lain. Tapi ini saya lihat bagus juga putusannya. Karena waktu diputus waktu itu, ini menurut kasusnya ini, si penggugat ini didakwa dengan dakwaan korupsi. Terus sudah tuh penipuan, terus apalagi gitu kan. Jadi oleh Jakarta Selatan diputus bebas. Karena tidak terbukti apa yang didakwakan kepadanya. Jadi pihak yang katanya korban ya di dalam putusan pidananya itu yaitu bank. Sudah itu apalagi saya nggak gitu, pokoknya ada bank gitu kan. Itu berusaha untuk menuntut dia ini dengan cara apapun. Ya itulah dituduh korupsi itu. Ternyata setelah itu si notaris yang disuruh oleh pihak bank ini mendatangi rutan tempat si penggugat ini berada. Si penggugat ini tadinya terdakwa kan untuk menandatangani akte-akte segala macam itu. Rupanya dia menurut Mahkamah Agung si penggugat ini dalam keadaan tidak bebas menyatakan kehendaknya. Kenapa harus di rutan untuk menandatangani surat perjanjian sehingga semua akta-akta itu dinyatakan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi dalam hal ini ketidakseimbangan itu adalah bahwa salah satu pihak itu tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan pihak yang lain itu adalah pihak yang kuat, baik itu secara psikologis maupun secara ekonomis, yang bisa menekan pihak yang tidak bebas menyatakan kehendaknya ini. Jadi kalau ada kasus itu, kalau ada kasus-kasus seperti ini, hati-hati, jangan terus langsung dinyatakan tidak bebas ataupun penyalahgunaan keadaan, tapi harus dilihat per kasus secara rasional dan juga pembuktiannya kuat. Jadi kami harap para hakim di tingkat pertama untuk betul-betul mempelajari kasus penyalahgunaan keadaan ini untuk tidak sembarangan menjatuhkan putusan yang dapat merugikan salah satu pihak atau pihak manapun.
Jadi memang itu bisa dijadikan pedoman juga jurisprudensi ini. Jadi terserah kepada rekan-rekan hakim tingkat pertama untuk mempelajari mengenai penyalahgunaan keadaan ini dari semua putusan-putusan Mahkamah Agung. Saya kira masih ada putusan-putusan Mahkamah Agung yang lain yang bagus-bagus ya. Jadi saya minta supaya kita semuanya belajar dari jurisprudensi yang ada. Terima kasih. Sudah bisa dipahami? Bagaimana dari PN Setabat? Cukup Bapak, terima kasih yang mulia. Cukup. Cukup yang mulia, terima kasih yang mulia. Dengan siapa ini yang Dengan Cakra Pak Musik yang mulia. Cakra? Siap yang mulia. Cakra Tona, Siap yang mulia. Perhusip. Ya Bapak. Oh begitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain dari PN Setabat? Silahkan. Cukup? Cukup ya. Ini enggak kedengaran di sini. Dari PN Binjai, silakan. PN Binjai. Ya Pak, Ada pertanyaan dari PN Binjai. cukup jelas Pak. Cukup jelas. Ya Pak. Yang hadir ini siapa nih? Ada berapa orang ini? Ada berenam Pak, Hah? berenam. Berenam. Dengan ketua Rekan Pak. hakim. Hah? Ketua sedang ada undangan di Porpimda Pak. Jadi kami wakil yang mendampingi rekan-rekan bersama rekan-rekan hakim di sini Pak. Ibu wakil ya. Iya siap Pak. Ada pertanyaan? Bisa saja tanya sebebas-bebasnya. Di sini kesempatan. Cukup Bagaimana jelas tidak? Pak. Tidak ada, cukup jelas. Cukup Pak. Dari PN Pematang Siantar. Halo PN Pematang Siantar. Terima kasih Bapak Silakan. atas materi yang disampaikan, kami merasa cukup. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Materinya sudah cukup jelas. Ya, Yang Mulia. Sudah cukup jelas ya. Nanti kalau semua cukup jelas, nanti kami yang bertanya nanti ya. Dari Pematang Siantar cukup jelas. Dari PN Simalungun, silakan. PN Simalungun. Silakan Ibu Cukup Ketua. jelas, Pak. Ada Ibu Ketua? Tidak ada? Izin hadir, Pak. Hadir, Pak. Nah, Izin cukup hadir, Pak. ya, Izin, Pak. Cukup jelas. cukup jelas ya. Bagus, cukup jelas semua ya. Terima kasih. Berikutnya, ini kompak ini PN Siantar Simalungun. Siantar tadi cukup jelas, ibunya juga cukup jelas. Kompak ya, Bapak Ibu suami istri ya. Cukup jelas di PN Siantar, cukup jelas di PN Simalungun. Berikutnya PN Tebing Tinggi. PN Tebing Tinggi. Hadir. Hadir Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore, selamat sore. Silakan. Dari PN Tebing Tinggi cukup jelas Pak. Cukup jelas. Jelaskan sudah sangat jelas. Ini Coba saya mau nanya ini PN Tebing Tinggi, mana ketuanya ini? Saya Bu. Mana? Mana? Oh, cukup jelas ya Bu ya? Iya Bu. Saya mau nanya sederhana aja. Inti daripada penyalahgunaan kehendak itu apa sebenarnya? Intinya aja itu apa itu?
Kalau enggak buka Google aja biar bantuan opung Google itu. Bisa Ibu berikan jawaban kepada kami menerangkannya? Bentar dulu. Sebentar ya, silakan. Bagaimana? Sudah dapat, Bu? Ya, Pen tebing tinggi tadi. Pen tebing tinggi ya, Bu ya? iya Bu. Sudah dapat jawaban. Yang dilakukan salah satu Yuk, siapa yang sebelum? Ya, Iya, boleh. izin Bapak, Boleh. izin Bapak dan Ibu dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi itu. Jadi pada pokoknya bahwa mengenai penyalahgunaan keadaan dalam keadaan yang tidak seimbang antara kedua belah pihak, artinya salah satu pihak keadaannya lebih tinggi daripada keadaan yang lain sehingga mengakibatkan pihak tersebut dalam menyepakati kesepakatan tersebut dalam keadaan yang tidak sama, Bu. Contohnya tadi sudah diberikan apabila dia terpaksa ketika tadi dari yang mulia Pak Basri menyampaikan, Pak Sinata menyampaikan bahwasanya contohnya pada saat di rumah sakit ketika ada seseorang dia hendak untuk berobat, akhirnya terpaksa untuk menandatangani perjanjian pembiayaan sehingga dia nantinya dapat diobati seperti itu, Bu. Itu jawabannya. Ya, bagus juga. Cuma intinya itu yaitu dia tidak ada kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Salah satu pihak itu tidak ada kebebasan menyatakan kehendaknya. Jadi dia perjanjian itu pokoknya diteken gitu. Itu aja sebenarnya. Itu banyak bagus juga jawaban Bapak itu. Namanya siapa, Pak? Izin Bu, Jepania, Bu. Siapa? Zevania, Bu. Oh, Zevania. Ya, Bu. Oh ya, bagus. Nanti Bapak bisa jadi KPN yang menggantikan Ibu ini nanti ya. KPN tebing tinggi. Menambahkan Amin. Penyalahgunaan misbruk itu salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya. Jadi dia salah satu pihak itu melakukan perjanjian tanpa sepengetahuan pihak yang lain, padahal dia mengetahui dia seharusnya tidak melakukannya. Kurang lebih seperti itulah. Ya, bagus juga itu jawaban. Pokoknya ada berapa jawaban yang penting itu ada pihak yang merasa tertekan itu aja dan tidak dapat menyatakan, tidak bebas menyatakan kehendaknya. Makanya itu ada penyalahgunaan keadaan. Itu aja ya, Bu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya nggak usah jawaban apa, mau menerangkan apa gitu, biar kami di sini dengar gitu. Sudah cukup? Barangkali mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Ibu mengenai hubungan kausal atau apa namanya tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup gitu. tidak ditutup gitu maksudnya. Bisa dijelaskan mungkin lebih lanjut Bu, karena kita pernah baca itu disebutkan bahwa dalam penyalahgunaan keadaan itu ada hubungan kausal bahwasanya penting tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup. Ini maksudnya seperti apa ini? Gimana? Dari dalam salah satu tulisan kita membaca tentang penyalahgunaan keadaan yang bersifat hubungan kausal, di mana di situ disebutkan bahwa perjanjian itu penyalahgunaan keadaan itu dengan tidak adanya tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian itu tidak ditutup. Ini bisa mungkin Ibu menjelaskan lebih lanjut hubungan kausal seperti ini yang seperti apa? Hubungan kausal maksudnya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain gitu. Iya. Jadi pertanyaannya
Ya seperti apa yang dimaksud Seperti apa hubungan kausal itu? Iya. Ya seperti tadi yang sudah dijelaskan kan, Ada antara bahwasanya tanpa penyalahgunaan keadaan maka perjanjian itu tidak ditutup. Nah ini bahasa ini kan agak sedikit kurang jelas Bu. Mungkin karena itu temanya adalah penyalahgunaan keadaan. Apakah bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang hubungan kausal yang dimaksud dalam tulisan ini? Karena setelah kita baca kita tidak memahami gitu. salah satu pihak tidak Tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian itu tidak ditutup. Tanpa adanya penyalahgunaan keadaan maka perjanjian tidak ditutup, terjadi hubungan kausal. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut Ibu? Oh maksudnya perjanjian itu walaupun sudah ada penyalahgunaan keadaan tidak ditutup gitu. Istilahnya dalam tulisannya seperti itu Bu, terjadi hubungan kausal atau kausal terbalik. Enggak, suaranya nggak jelas ini, makanya saya agak gimana Sekarang jelas Bu. Biar Pak moderator yang jelaskan dulu. Sekarang sudah jelas Ibu suara dari PN lebih tinggi. Udah biar Pak. Suaranya kurang apa? Iya. Kurang jelas Bu, gimana? Bisa dikecilin aja volumenya biar jangan terlalu keras. Silakan. Ya. Sudah jelas Ibu. Bagaimana tadi? Jelas Bapak. Ya jelas, tapi jangan terlalu ini dia. Sudah? Sudah. Teruskan, lanjutkan. Ya, begini Bapak. Di dalam sebuah tulisan karya tulis itu disebutkan bahwa hubungan kausal atau kausal terbalik adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan maka perjanjian tidak ditutup. Apakah ini bisa Ibu jelaskan lebih jelas lagi tentang pernyataan ini gitu? Kausal perbannya ini seperti apa? Nah, gini aja, Ibu WA saya aja. Di WA saja. Ya, WA aja ya. Iya Bu. WA saya aja. Iya Bu. Pak moderator. Karena kurang jelas betul, ini kurang jelas suaranya. Oke Bu, ya Bu, terima kasih. Oke. Bu ya. Sudah cukup ya? Ya. Udah habis. Cukup? Udah cukup lah semua. Ada lagi mau ditanyakan? Dari bapak-bapak ini? Dari PN, nggak ada? Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Hakim? Bapak Ibu Hakim Tinggi? Hakim Tinggi? Hakim Etok? Ada barangkali yang mau ditambahkan untuk di PN sudah cukup? Ini waktunya sampai jam? Setengah tiga ya? Jam 3. 5 menit lagi, 14.25. Kalau ada silahkan 5 menit lagi. Karena jam 3 kan mungkin ada tambahan. Terima kasih Bapak moderator sama Silakan. Ibu narasumber. Jadi saya nambahkan tadi mengenai dari Ibu Ketua Tebing Tinggi. Jadi mengenai hubungan kausal. Jadi kita lihat apa dasar terjadinya perjanjian tadi itu. Jadi kalau tidak ada perbuatan penyalahgunaan keadaan itu, perjanjian itu tidak akan terjadi. Nah, itu tadi misalnya ada perbedaan ekonomi, psikologis gitu atasan dengan bawahan. Jadi itu intinya. Tapi ada juga beberapa kasus, misalnya ini banyak terjadi kalau mungkin Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan mengalami juga. Kalau perkara-perkara hak tanggungan yang mau dieksekusi, biasanya kan ini begini. Masyarakat kita itu pada waktu penandatanganan akta perjanjian, biasanya ke bank itu, dia tidak melihat lagi pasal-pasal dari akta perjanjian tadi itu. Yang penting pikiran dia
bagaimana cair duitnya, akta kredit tadi. Istilahnya kalau dia pas mau tanda tangan tadi itu, lidahnya baik, kemudian giginya pun selembut lidah, itulah dia. Tapi setelah dia pada waktu beberapa saat jatuh tempo dan kemudian tidak bisa membayar, ternyata di situ ada suatu konsensus di pasal itu, 3 bulan berturut-turut dia tidak melunasi itu akad kreditnya, pembayaran kreditnya, maka terhadap agunan akan dilelang. Kan begitu. Ya. Di situ mulai terkejut dia pada waktu ada surat untuk lelang gitu. Kemudian itulah tadi pas mau dieksekusi dia mengajukan perlawanan. Perlawanan dia biasanya bahwa pada waktu penandatanganan akta perjanjian kredit tadi, kedudukan kami dan pihak bank tidak berimbang, katanya gitu. Dia di bawah tekanan macam-macam gitu. Tapi kenyataan tadi itu tidak bisa menjadi alasan. Itu tadi. Ada beberapa hal yang timbulnya perjanjian itu memang dikehendaki si pelaku tadi itu, atau memang si pihak-pihak itu memang karena kelalaian atau apa kehilapan, tapi dibilang hilap, nggak hilap dia. Sebenarnya kan hak dia untuk meneliti isi perjanjian tadi, akad kredit tadi, baru dia baru bertanda tangan. Tapi itu tidak dilakukannya. Tanda tangan aja gitu. Tapi pas waktu terjadi jatuh tempo tadi, dia baru keberatan. Nah itu sering di situ terjadi suatu, ya istilahnya dibilang penyalahgunaan kehendak, enggak juga. Jadi oleh karena itu, kita ini sebagai ketua, apalagi pada waktu dia mengajukan perlawanan, kita tolak aja perlawanan itu. Laksanakan hak tanggungan eksekusi. Kenapa? Perbuatan perjanjian itu dilakukannya memang atas kehendak dia sendiri, bukan penyalahgunaan kehendak di situ. Itulah intinya ke situ mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Memang sudah sering terjadi itu ya Pak ya. Orang yang berutang, tapi setelah tempo waktu tidak mau bayar utang. Ya, itu banyak sekarang kejadian di sini ya. Orang pada banding gitu. Nah, terima kasih ya Pak Abdul Aziz. Masih ada yang lain menjelaskan atau sharing ya? Ya, demikian tadi dari Pak Ajis Sembayang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Ada lagi masukan dari Bapak-Bapak Hakim Tinggi? Sudah cukup? Ya? Perdata. Ini masalah perdata. Sudah cukup? Ini penyalahgunaan keadaan menurut perdata diatur dalam pasal-pasal. Kalau penyalahgunaan keadaan ini tidak diatur dalam KUHP, makanya KUH Perdata. Jadi harus melalui jurisprudensi atau melalui tafsiran hukum hakim itu sendiri ya. Itu aja saya bisa jelaskan kepada Pak Asrin Sembiring. Terima kasih. Sudah cukup. Sudah cukup? Karena waktu kita sudah sampai jam 14.30, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama kepada Ibu narasumber. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada narasumber yang terhormat Ibu Rumintang SAMH. Dan moderator yang terhormat Bapak Dr. Baslin Sinaga SMH. Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada narasumber dan moderator kita. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini ditutup, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini berakhirlah seluruh rangkaian acara pembinaan teknis dan administratif yudisial Pengadilan Tinggi Medan dengan materi penyalahgunaan keadaan. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan atas kebersamaan kita dalam acara ini, dan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom meeting. Akhir kata, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari demi hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan selamat sore.